1. Parotitis. Gondong asam manis adalah infeksi pada kelenjar parotis. Penyebabnya virus paramyxovirus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga atau glandula parotis. Sedangkan akibatnya kelenjar ludah menjadi bengkak dan membesar. 2. Seroftalmia, yaitu gangguan produksi air liur sehingga air liur sedikit. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Penyebabnya gangguan atau penyakit pada pusat ludah, syaraf, pembuangan rangsang ludah, atau perubahan komposisi elektrolit ludah. Penyembuhan penyakit yang pertama, parotis. Penderita harus banyak istirahat dan tidak makan makanan asam. Dapat juga digunakan obat peredam panas dan nyeri, misalnya paracetamol. Sedangkan untuk serostomia, yaitu penyakit yang dapat disembuhkan dengan makan asam dan minum. Sedangkan tidak sembuh dilakukan dengan cara operasi. 2. Penyakit pada esofagus. Yang pertama, achalasia, yaitu ketidakmampuan untuk menyalurkan makanan pada kerongkongan karena peristaltik yang lemah dan tidak teratur. Penyebabnya kegagalan sphincter esofagus bawah untuk berelaksasi secara sempurna sewaktu menelan. Akibatnya makanan dan cairan tertimbun dalam esofagus bagian bawah. 2. Esofagitis, yaitu keadaan di mana mukosa esofagus mengalami peradangan, dapat terjadi secara akut atau kronik. Penyebabnya reflux gastroesophageal atau keadaannya ditandai dengan mengalirnya kembali asam lambung dari lambung ke esofagus. 3. Karsinoma esofagus, yaitu pertumbuhan ganas dari sel-sel epitel yang cenderung menginfiltrasi jaringan sekitar esofagus dan menimbulkan metastasis atau penyebaran tumor atau kanker pada saluran esofagus. Mayoritas tumor pada esofagus adalah tumor ganas. Kurang dari 1%-nya termasuk tumor jinak. Dari tumor ganas 60% adalah jenis karsinoma sel squamosa atau kanker yang berasal dari lapisan tengah epidermis. Sedangkan 40%-nya adalah adenokarsinoma atau kanker yang terbentuk dari bagian kelenjar penghasil mukus. Gastroesophagus reflux, yaitu peristiwa masuknya isi lambung ke esofagus, merupakan aliran balik isi lambung atau duodenum ke dalam esofagus baik pada orang dewasa dan anak-anak. Kambuhan reflux tampak meningkat sesuai pertambahan usia. 3. Gangguan pada lambung. Yang pertama, gastritis, yaitu radang akut pada dinding lambung. Penyebabnya makanan yang kotor, infeksi mikroorganisme, dan kelebihan asam lambung. Kolik, yaitu rasa sakit pada saluran pencernaan akibat penyumbatan saluran pencernaan. Penyebabnya banyaknya konsumsi makanan cabai dan alkohol. 3. Tukak lambung, yaitu luka pada lambung yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri tertentu sehingga ada luka pada dinding lambung bagian dalam akibat HCl berlebih. Peritonitis, yaitu peradangan yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada selaput rongga perut atau peritoneum. Peradangan ini merupakan komplikasi berbahaya yang sering terjadi akibat penyebaran infeksi dari organ-organ abdomen, misalnya appendicitis. Peritonitis, yaitu dengan cara memasukkan balon kateter melalui mulut ke dalam kerongkongan dan mengembangkan balon tersebut untuk menekan daerah yang berdarah. Pendarahan pada lambung sering dapat dihentikan melalui endoskopi. Endoskopi adalah metode untuk melihat bagian di dalam tubuh menggunakan tabung fleksibel yang memiliki kamera kecil di ujungnya. 4. Gangguan pada usus. Yang pertama, appendicitis adalah radang pada appendix. Terjadi karena penumpukan kotoran-kotoran atau sisa-sisa makanan di dalam usus besar, terutama di usus buntu. Penyembuhan penyakit gastritis digunakan antasida yang diperlukan untuk membuat lapisan pelindung pada lambung. Antasida sendiri adalah zat yang berfungsi untuk menetralisir asam lambung. Sedangkan untuk appendicitis adalah dilakukan pembedahan untuk mencegah terjadinya ruptur, robek atau putusnya otot, terbentuknya abses atau nanah, atau peradangan pada selaput rongga perut atau peritonitis. 2. Diare, yaitu proses defekasi terlalu sering dengan feses yang banyak mengandung air. Pada diare, infeksi paling luas terjadi pada usus besar dan pada ileum. Penyebabnya pergerakan yang cepat dari materi tinja sepanjang usus besar. 3. Sembelit atau konstipasi, yaitu defekasi berlangsung lambat karena usus besar mengabsorpsi air terlalu banyak sehingga feses kering dan keras. Penyebabnya kebiasaan buang air besar yang tidak teratur dan kurangnya minum air putih. Kurangnya juga makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah. Penyembuhan penyakit. Yang pertama, diare. Pemberian oralit pada penderita 3 kali sehari, memeriksakan ke dokter. 2. Sembelit, memakan makanan yang mengandung serat tinggi dan memberikan suplai obat pada penderita. 4.
Tanpa ada hemoroid, ambeien atau wasir adalah keadaan membekaknya vena pada anus, gangguan buang air besar, dan terjadinya pembekakan di dalam bagian pembuluh vena di dalam anus sehingga saat buang air besar penderita akan mengalami pendarahan. Penyebabnya adalah batu kronis, duduk terlalu lama, atau kegemukan. Juga bisa mengejen yang terlalu keras. 5. Penyakit pada pankreas. Yang pertama, pankreatitis, yaitu peradangan pada pankreas. Ada 2, pankreatitis akut berlangsung secara cepat maupun pankreatitis kronis berlangsung lama. Penyebab umumnya adalah alkohol dan terhambatnya tonjolan arteri atau akhir saluran pengeluaran pankreas dan batu empedu. Dampak terburuknya adalah kematian 70-90%, dan bahayanya kasus kematian sebagian terjadi hanya dalam kurun waktu 2 minggu setelah gejala nyeri. 6. Penyakit pada sistem digestif yang lainnya. Yang pertama, salmonella. Salmonella adalah gangguan pada alat pencernaan atau akibat keracunan makanan. Penyebabnya bakteri seperti Salmonella typhi atau tifus. Sedangkan Clostridium adalah gangguan pada alat pencernaan akibat keracunan makanan yang disebabkan oleh Clostridium telani atau raku otot. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.